Timbul kadang-kadang anggaran kaget-kagetan, prakerja, uang prakerja. Uangnya udah turun, tahu-tahu nggak jadi dibagiin. Saya ini kan nggak termasuk prakerja. Saya ini pasca kerja. Harusnya Babe bikin usulan nih ke pemerintah, ada kartu pasca kerja. Jadi ini salah satu dosa terbesarnya para aktivis reformasi kemarin. Wah, makanya saya kagak ngikut reformasi. Kagak ikut. Dari awal sudah kagak demen reformasi. Mau diapain? Saya kagak demen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue bareng Babe Rudin Saidi. Gue mau tanya sama Babe nih mengenai keresahan pribadi gue nih sebenarnya ya kan. Sistem pemilihan umum, sistem pemilu atau dana politik, anggaran politik yang ada di Indonesia ini kayaknya terlalu memberatkan bangsa kita kan Be. Berapa triliun kita habis hanya untuk kita bertengkar ujungnya Be. Bertengkar, terjadi fragmen-fragmen yang berlebihan, ribut antara kelompok kanan, kelompok kiri, ada juga muncul kelompok tengah. Ya, kira-kira Be, menurut Babe, tanggapan Babe bagaimana Be mengenai hal ini? Ini penting nih Be, perlu kita analisa lebih dalam nih Be, pendapat Babe. Yang pertama adalah pemilihan umum di Indonesia, one man one vote itu tidak tepat karena tidak melahirkan representasi secara sosiologis dan politis. Tadi kita sudah bicara pada konten yang lain, ya kan, bagaimana berubahnya begitu cepat, bukan saja aktivis, tapi para pekerja politik berubah ketika ada isu sentral yang didukung oleh publik, ya kan, dia berubah. Jadi artinya tidak mencerminkan, ya kan, bahwa apakah benar di masyarakat juga segitu suara partai A, B, C, D, E seperti itu kan? Ya di sini terbukti enggak dalam kasus demo Omnibus Law. Walaupun di daerah itu menang pemilu partai ini, ternyata partai pemerintah, tapi ternyata malah di daerah itu juga yang kuat menolak itu kebijakan pemerintah. Iya, yang paling bisa dijadikan pegangan untuk menata kembali kenegaraan kita itu adalah kembali ke Undang-Undang 45 dengan menampung perubahan pertama yang dilakukan oleh MPR 99. Perubahan pertama yaitu menyangkut masa jabatan presiden, itu dibatasin lah pokoknya gitu. Ya, dan juga yang tidak terdapat dalam 234, perubahan 234 adalah mengenai menjernihkan kembali fungsi DPD, ya kan. Utusan daerah tetap penting. Buktinya dalam awal atau pemicu perubahan politik yang sekarang atau arah perubahan politik yang sekarang kan peran segmen daerah itu penting ternyata. Jadi tetap perlu ada semacam Dewan Perwakilan Daerah. Keterwakilan daerah. Kalau di dalam Undang-Undang 45 yang disepakati pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI itu sebutannya fraksi utusan daerah, ya kan? Walaupun sudah ada keterwakilan dari anggota DPR-nya, MPR-nya, tapi dia tidak membawakan aspirasi daerah, dia membawakan aspirasi partainya. Seperti yang sekarang orang gubernur dan kepala-kepala daerah kan membawakan asli aspirasi daerah rakyatnya. Iya, walaupun dia didukung oleh partai. Tapi kan dia nggak ikut aspirasi partai. Nah, itu dulu diberesin untuk melakukan penghematan besar-besaran terhadap anggaran politik. Jadi tidak perlu ada pilpres, gubernur dipilih saja oleh DPRD, ya kan, juga wali kota dan bupati oleh DPRD 2. Jadi tidak perlu banyak uang dihabiskan untuk itu. Belum lagi pertengkaran fiksi sampai akar rumput. Ya, itu yang tidak ada gunanya sebenarnya kan. Hal-hal seperti itu. Jadi ini dibenahin. Maka itu bukan cuma anggaran negara doang yang habis loh Be, tapi anggaran tiap-tiap calon kan butuh dana besar. Minimal buat mereka maju tuh, saya kok nggak habis pikir, nggak mungkin seorang calon bupati ataupun calon kepala daerah itu bisa maju tanpa uang, nggak mungkin kayak di kondisi kayak gini. Artinya dana masyarakat. Dana masyarakat juga. Kalau toh dia terpilih nanti, belum nggak untuk kemungkinan kalau dia cari duit itu balik kan Be. Iya, dana masyarakat dipergunakan untuk keperluan-keperluan di luar pembangunan.
ya kan? Yang juga akan berbuntut panjang. Kalau dia minjam, bagaimana mengembalikannya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau si calon kalau ada cukong, bagaimana seterusnya. Bagaimana cara membina relasi dengan itu cukong? Kalau ada cukong, ya kan? Kira-kira begitu. Cukong itu kan cucunya ngkong-ngkong ya. Misalnya kan begitu ya. Nah, jadi itu dulu dibenahin. Jadi sekarang kita perubahan misalnya, revolusi whatever namanya, kan mesti ada konsep. Apa konsepnya, ya kan? Ya, tingkat awal ini baru 3 minggu oke lah. Tetapi pada waktu kami dulu ya, KMI dulu itu Fakultas Ekonomi UI. Ini bukan kami sekarang nih. Bukan. Iya. Kami dulu ke Fakultas Ekonomi UI itu melakukan seminar. Dulu saya lupa istilahnya apa ya. Seminar kan sekarang. Seminar tentang trase baru Indonesia, jalan baru Indonesia. Itu yang awal pikiran-pikiran yang ada di situ, kemudian mewarnai Repelita dan seterusnya. Nah, ini mesti ada. Karena pikiran-pikiran para ekonom itu seperti Fuad Bawazir, ya kan, Ihsanuddin Nursi, Salamuddin Daeng itu terlepas-lepas di pelbagai forum. Itu mesti ada satu pikiran-pikiran ekonomi. Bagaimana, ya kan, ke depan. Kan terarah banget zaman dulu tuh, ada GBHN, ada Repelita 3 tahunan, itu pembangunan kita tuh terarah gitu loh. Iya, kalau kita kembali, kalau kita menggunakan lagi Undang-Undang 45 yang asli dengan mengindahkan perubahan pertama, maka itu akan balik lagi GBHN dan sebagainya. Jadi kita lebih plan mateh, orang Belanda bilang, lebih berencana dalam membangun Indonesia. Bappenas lebih berfungsi. Sekarang kita siapa ketua Bappenas kita kagak apa. Reformasi zaman berjaman. Ya nggak hafal siapa sih. Dulu kan terkenal ya, Wijoyo, Niti Sastro. Wah, kan begitu. Sekarang kita nggak apa. Gimana? Apa peran Bappenas kita juga nggak paham. Kan Bappenas sekarang ketuanya dulu mantan kader Babe di Partai Babe dulu. Yang sekarang? Iya, sekarang. Oh, siapa itu Manuarfa ya? Iya, namanya nggak disebut. Nggak disebut-sebut. Apa peran dari Bappenas dalam Omnibus Law juga nggak ada. Nggak disebut-sebut lah, mungkin ada, kita nggak tahu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Apa konsep-konsepnya ke depan. Itu juga orang menunggu. Jadi maksudnya gini, Be, ini biar teman-teman lebih memahami, balik ke Undang-Undang 45 itu di faktornya berarti pemilihan presiden lewat MPR aja gitu ya. Jadi balik lagi orang coblos gambar lagi berarti, Be. Iya. Terjadilah hikmat kebijaksanaan di situ yang berhikmat. Itulah. Jadi secara matang dipikirkan siapa yang pantas jadi presiden. Dulu saja orang tinggal mengagumi Ali Sadikin kan. Wah, Ali Sadikin gubernur DKI yang hebat. Tapi kan orang barangkali banyak yang tidak mengerti bahwa Bung Karno menunjuk Lemena memimpin tim untuk mencari calon pengganti Sumarno itu waktu gubernur Wakil Perdana Menteri waktu itu, Lemena. Sebagai Waperdam. Wakil Perdana Menteri, dia memimpin tim untuk mencari calon gubernur pengganti Dr. Sumarno. Itu. Akhirnya bertemu Ali Sadikin yang itu waktu sudah Menko Maritim. Dan Ali Sadikin bersedia jadi gubernur DKI. Ya kan? Jadi ini nggak sembarangan, dipilih bener-bener lah. Penghematan terjadi sebenarnya. Apa? Penghematan terjadi. Nggak hanya anggaran negara, tapi anggaran para calon pun dan ujungnya berujung-bujung panjang pun nggak. Dan kemungkinan salah pilih pun kecil. Iya. Sekarang kan orang-orang milih gini, Be, kebanyakan, wah ini ganteng nih misalnya gitu kan. Wah ini masuk gorong-gorong nih. Jadi orang-orang kan ngelihatnya nggak berhikmat kebijaksanaan lagi, Be, jadinya, Be. Ini pemilihan bupati. Iya, siapapun, mau bupati, mau pilkada, mau pilpres, mau pemilihan RT, RW gitu kan. Orang voting sekarang ujungnya, Be. Orang diadu buat beradu dulu tanpa musyawarah dulu belakangan. Iya, nanti kembalikan saja RT RW itu kepada kewenangan kelurahan. Iya. Udah, jadi nggak usah lagi ya ada pemilihan-pemilihan, karena saya sudah banyak yang berantem loh, Be, RT RW aja, Be. Saya sudah pernah membaca risalah Kaukus Partai Demokrat, Partai Republik Amerika Serikat sebelum Trump terpilih. Di situ dikatakan bahwa Indonesia bukan negara yang tepat untuk menjalankan demokrasi. Berarti kan dengan kajian.
ya kan? Ya. Dengan kajian, kenapa kita jadi nggak tepat? Iya. Kalau ini berlanjut terus, ya kan, maka cost itu terlalu besar. Iya. Tidak lagi Bukan hanya material cost ya, Be ya? Bukan costnya hanya- besar karena Iya. pembangunan dan anggaran pembangunan dan anggaran rutin itu anggaran pembangunan harus lebih dari 50%. Iya. Kalau sekarang kan daerah banyaknya anggaran pembangunannya 20%, rutinnya 80. Wow. 80%. Dan di pusat berapa anggaran pembangunan? Iya, iya. Rutinnya berapa? Macam-macam. Bukan 70-30, malah kebalikan 30-70. Iya, malah. karena ketimbul kadang-kadang anggaran kaget-kagetan, prakerja, uang prakerja. Uangnya udah turun, tahu-tahu nggak jadi dibagiin. Saya ini kan nggak termasuk prakerja. Iya. Saya ini pasca kerja. Nggak ada. Harusnya Babe bikin usulan nih, Be, ke pemerintah. Ada kartu pasca kerja. Jadi kira-kira begitu. Jadi penting sekali ada konsep dalam berjuang itu. Iya. Iya kan? Iya. Ada konsep walaupun pertama dalam bentuk semboyan, revolusi Perancis juga awal itu konsepsinya dalam bentuk semboyan kan? Iya. Liberté, légalité, fraternité, itu kan semboyan. Semboyan. Jadi terbukti nih reformasi ini gagal nih, Be, sebenarnya, Be. Reformasi gagal. Gagal karena itu waktu reformasi ekivalen berimbang dengan pengertian nihilisasi Soeharto. Apa yang dibikin Soeharto salah. Begitu. Kalau banyak juga bagusnya sebenarnya. Oh, Be. dia nggak hirau. Nggak hirau ya. Nihilisasi Soeharto. Nggak ada. Iya. Jadi Itu. ini salah satu dosa terbesarnya para aktivis reformasi kemarin. Wah, makanya saya kagak ngikut reformasi. Kagak ikut. Oke. Dari awal saya udah kagak demen main reformasi. Mau diapain? Iya. Saya kagak demen. Iya. Ya kan? Nggak. Babe masih gagah waktu Iya, itu. saya ogah. Saya lihat konsepnya pun nggak jelas. Oke. Nggak ada konsepnya mau ngapain. Oh, ini mesti direformasi. Direformasi itu diapain? Rumah ini mesti direformasi, oke. Ganti fondasi, apa genteng doang, apa jendela doang. Iya. Kan mesti jelas, Anemer jadi tahu. Jangan cuma kepala keluarga yang ente ganti, misalnya gitu Iya, kan. jangan ini reformasi. Nah, mau pakai jilid 2 li, nggak usah lah ya. Pakai di jilid 2, jilid 1-nya udah kagak enak dibaca. Jilid 2. Nah, jadi udah selesai lah tuh cerita reformasi. Iya. Nah, revolusi itu bisa diartikan perubahan yang cepat dan drastis, Iya. tapi efektif dan bermanfaat. Iya. Nah, antara lain kembali kepada Undang Dasar Revolusi 45. mental. Wah, saya nggak paham itu. Soalnya saya bukan fakultas psikologi. Bukan. kuliahnya. Saya nggak tahu. Atau revolusi akhlak yang digembungkan oleh Habib Rizik. Iya, saya nggak ada komentar lah ya. Pokoknya kita bicara dalam konteks negara ya. Iya, Dan iya, bicara dalam konteks negara itu ya harus jelas programnya apa. Berbasiskan pada garis-garis besar haluan negara, lalu dibuat perencanaan sabar 5 tahun bagaimana? Gitu. Iya. Memang kalau gini, Be, pemilihan di tiap tingkatan, mau pilpres, mau pilkada, bupati, gubernur, banyak ruginya, Be ya. Wah, kita lihat adegan-adegan yang nggak menarik aja. Nggak Kalau kita menarik. ceritain kagak enak jadinya kan. Iya. Nggak Belum menarik. orang diadu Iya. buat berantem, bahkan banyak Aduh, korban jiwa udah juga nggak ada. menarik deh, udah. Ya, jadi ya. Pancasila ini sebenarnya Pancasila ini bertentangan sama demokrasi nggak sih, Be? Iya kagak, kan kita ada musyawarah. Kan Iya. kita udah cerita di dalam pelbagai YouTube mengenai kerajaan-kerajaan kesultanan zaman dulu kan dia ada semacam MPR kan, Iya. gitu udah kita cerita. Nini mamanya ya, Be. Ada Nini Mama, ada Pata Limbona, di Buton, ya kan? Ada juru pengambat di kerajaan Sunda, itu udah ada. Itu. Ya ini menarik teman-teman ya. Jadi memang ini perlu kita pikirkan serius untuk masa depan bangsa kita ke depan. Jangan karena kita mau latah ikut-ikutan asing itu pakai demokrasi, tapi ternyata memang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Mungkin yang lebih cocok di Indonesia itu tetap seperti Pancasila yang pada kitohnya gitu, Be ya. Jadi gini ya, revolusi yang didengungkan di lapangan-lapangan demo itu jangan mengulang reformasi. Jangan mengulang reformasi. Mengulang reformasi itu apa? Pokoknya Soeharto tidak, apa aja yang berbau Soeharto tidak.
Tidak begitu. Reformasi hanya itu suaranya waktu itu ya. Iya, cuma itu kita harus memilih masa lalu yang baik. Itu gunanya sejarah, Iya, kan? iya, kita pelajari Kita pelajari lagi apa yang bagus dari zaman Orde Baru, apa yang bagus dari zaman Orde Lama. Iya, iya. Kalau dari reformasi sih kagak ada yang bagus. Ya teman-teman, coba kalian kita diskusi di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai apa yang tadi kita bicarakan. Tulis di kolom komentar, cocok nggak menurut kalian pola atau sistem kenegaraan kita saat ini? Atau ada yang mungkin lebih cocok seperti apa? Silahkan usulkan di bawah. Pastiin kalau ini bermanfaat, share ke seluruh sosial media kita semua. Dan subscribe dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.